Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 8, ini saya mau membahas tentang koordinat kartesius, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan tentang garis sejajar. Dua garis disebut sejajar, ini walaupun panjangnya nggak sama, itu jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Nah, ini garis yang mendatar itu sejajar ya. Dua garis yang mendatar sejajar. Contoh lagi yang bawahnya. Yang bawahnya ini yang berdiri dua garis itu juga sejajar. Karena kalau diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Jadi, dua garis dikatakan sejajar walaupun panjangnya nggak sama, itu kalau nggak bertemu atau nggak berpotongan, itu disebut garis sejajar. Untuk yang kedua, dua garis disebut garis tegak lurus. Ini dua garis tegak lurus kalau membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ini disebut tegak lurus dua garisnya. Selanjutnya garis berpotongan. Walaupun mirip dengan tegak lurus, tapi garis berpotongan ini tetap berbeda. Kalau tegak lurus tadi sudutnya siku-siku, kalau berpotongan sudutnya nggak siku-siku tapi lancip sama tumpul. Ya. Jadi dua garis dikatakan berpotongan jika membentuk sudut lancip dan sudut tumpul. Itulah 3 garis dasar yang harus kalian ketahui dari sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Lanjut ke contoh. Ini contoh garis M, ini yang saya namai garis M yang warna biru. Ini kalau pada sumbu X ini yang mendatar itu sejajar. Nah, sejajar ini. Tapi kalau pada sumbu Y, nah, kalau pada sumbu Y ini tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku. Jadi pada sumbu X sejajar, pada sumbu Y tegak lurus garis M-nya. Jadi garis M sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini keterangannya ya. Dilanjutkan contoh kedua, ada garis K. Ini yang warna hijau saya namai garis K. Ini posisinya bagaimana pada sumbu X dan sumbu Y? Garis K pada sumbu X, nah yang mendatar ini sumbu X, yang tidur ini adalah tegak lurus. Tapi pada sumbu Y garis K sejajar. Jadi pada sumbu X tegak lurus, tapi pada sumbu Y sejajar. Keterangannya garis K sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini keterangannya. Terus garis yang berpotongan ini saya contohkan garis N. Garis N adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, alias tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X. Berpotongannya di mana?
Perpotongannya ini di mana? Karena tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y, dengan sumbu X. Nah, ini sama-sama tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Ternyata garis N berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di mana? Nah, di sini nih. Nah, kan motong atau nindihi ya. Nah, itu kalau sumbu Y, nah di sini kalau sumbu X. Itu ya contohnya 3 yang sejajar, tegak lurus sudah, terus yang berpotongan sudah. Contoh lagi, misalkan garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Contoh, gambarlah garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Jaraknya 4 satuan berarti 4 kotak. Kita hitung ini sumbu X-nya. Kita hitung 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 4 kotak sejajar sumbu X. Maka kita bikin garis sejajar. Nah, bikin garis. Dinamakan garis K. Nah, inilah garis yang sejajar dengan sumbu X dan jaraknya 4 satuan dari sumbu X. Terus contoh yang kedua, gambarlah garis L sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di bawah. Di bawah sumbu X. Ini sumbu X-nya. Di bawah 3. Berarti ngitung 1, 2, 3. Patokannya di sini. Kita bikin garis L. Garis L ini masih sejajar dengan sumbu X. Jaraknya 3 satuan atau 3 kotak dengan sumbu X. Terus tegak lurus sumbu Y. Ternyata garis K tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, karena membentuk sudut siku-siku. Itu. Nah, garis L juga sama, tegak lurus dengan sumbu Y. Karena membentuk sudut siku-siku. Lanjut, contoh lagi, garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Sejajar dengan sumbu Y, tegak lurusnya dengan sumbu X. Contoh, gambarlah garis M yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 6,2. Titik B 6,2. Kita cari titik 6,2 berarti 6 X-nya, 2 Y-nya, titiknya di sini. 6, 2. Nah, kasih nama B 6,2. Terus sejajar sumbu Y garis, berarti dibikin garis. Sejajar sumbu Y berarti garis. Nah, dibikin garis. Garis M. Nah, garis M inilah yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik 6,2. Contoh kedua, gambarlah garis N yang sejajar sumbu Y yang berjarak 10 satuan sebelah kiri garis M. Patokannya garis M. 10 satuan ke kiri, berarti ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, 10 kotak. Di sebelah kirinya kita bikin garis N. Garis N ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, sejajar dengan sumbu Y tapi letaknya di sebelah kiri. Lanjut. Garis yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Garis yang tidak sejajar. Berarti nanti garisnya berpotongan. Contoh, gambarlah garis L
yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita cari dulu titik A 3,-5. Nah, 3,-5-nya di bawah, kita bikin titik, kasih nama 3,-5. Nah, karena tidak sejajar sumbu Y dan sumbu X, berarti sembarang itu bebas. Garisnya mau miring sana, miring situ, nggak apa-apa. Yang penting melewati titik itu. Nah, miring garisnya. Boleh. Nah, ini tidak sejajar. Mau miring kemana lagi? Asal melewati titik. Bikin lagi kita garisnya. Melewati titik. Kita bikin satu garis lagi. Nah, ini misalkan garisnya yang kedua masih miring karena tidak sejajar dan tidak sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X gitu. Itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.